Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wahyu Widodo. Kali ini kita akan membahas materi desain web tentang tipografi. Poin pembahasan pada pertemuan kali ini adalah pengenalan tipografi, kemudian prinsip-prinsip tipografi yang digunakan untuk web desain. Kemudian kita akan mencoba beberapa properti CSS yang mendukung untuk pengaturan font pada web desain. Pengertian yang pertama adalah pengenalan tipografi. Menurut dari sumber Wikipedia, tipografi atau tata huruf merupakan suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu sehingga dapat menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Perlu kita ketahui bahwa sebuah web itu didominasi oleh huruf. Jadi huruf itu harus senyaman mungkin bisa dibaca oleh pengunjung. Nah, mengapa tipografi itu penting? Yang pertama adalah hampir semua website di dunia ini terdiri dari teks. Hampir semua website dibuat untuk dibaca. Sebagus apapun desain, ketika tipografinya tidak cocok atau buruk, akan memberikan kesan bete pada pengunjung. Maka pengunjung akan cepat-cepat menutup halaman website yang Anda buat. Meskipun warnanya bagus, tetapi kalau pemilihannya font tidak tepat, maka juga berpengaruh terhadap pengunjung. Prinsip tipografi. Respect the text, respect the reader, respect the type. Jadi memperhatikan aspek teksnya, kemudian memperhatikan aspek pembacanya, juga bentuk pengetikannya. Ini menurut Alan Haley. Penghargaan terhadap teks, pembaca, dan font atau jenis huruf merupakan hal yang harus dipraktikkan oleh setiap desainer. Jadi fungsi utama tipografi agar teks mudah dibaca atau yang disebut readability dan mudah dikenali setiap huruf dan kata legibility. Nah, kemudian kejelasan bentuk huruf legibility itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kerumitan desain huruf seperti penggunaan siripan, kontras, gorisan, dan sebagainya. Kemudian juga penggunaan warna. Jadi perpaduan antara warna background dengan warna font itu sebisa mungkin jangan sampai kontras. Karena kalau kontras itu bisa membuat mata cepat lelah. Contoh warna kontras misalkan backgroundnya warna biru, kemudian warna hurufnya itu putih. Putihnya bukan putih abu-abu tapi benar-benar warna putih. Itu disebut warna kontras. Kemudian frekuensi pengamatan menemui huruf tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang disebut user experience. Jadi orang itu cenderung lebih sering melihat huruf yang biasanya daripada yang aneh-aneh gitu. Kemudian sedangkan keterjebacaan atau yang disebut readability itu dipengaruhi oleh yang pertama adalah jenis huruf, kemudian ukurannya. Jadi ukurannya itu sudah ada skalanya. Kalau misalkan untuk paragraf berapa, untuk header itu berapa, itu ada ukurannya. Kemudian pengaturan termasuk di dalam alur spasi, kerning, perataan, dan sebagainya. Maksudnya adalah jarak antar kalimat tiap paragraf. Nah, itu juga ada pengaturannya. Kalau terlalu rapat atau dempet banget, maka orang jadi malah membaca karena kesannya itu ruwet, tapi agak ada jeda. Kemudian selain jarak antar kalimat, juga jarak antar paragraf. Itu juga ada jedanya. Kemudian kontras warna terhadap latar belakang. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi jangan menggunakan warna-warna kontras, tapi sebisa mungkin menggunakan warna yang agak soft. Contohnya misalkan kalau menggunakan background warna hitam, maka fontnya sebaiknya putihnya putih agak abu-abu. Jadi warnanya itu tidak terlalu kontras. Kemudian klasifikasi huruf. Nah, dalam dunia web terdapat 5 klasifikasi huruf yang dicetak oleh browser. Yang pertama adalah serif. Nah, bentuk serif itu bentuk yang ada sirip atau tanda kait pada ujung setiap huruf. Nah, umumnya digunakan untuk heading pada dokumen. Kalau di dalam CSS ya H1 atau header. Nah, ini contoh bentuk serif. Jadi di sini ada melengkung, ada tanda melengkung di setiap ujung. Kemudian yang kedua adalah bentuk sans serif, huruf yang tidak memiliki kait. Jenis huruf ini biasanya digunakan untuk konten utama dari teks.
Konten utama misalkan pada bagian tubuh artikel, nah itu biasanya menggunakan sans serif. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai monospec. Setiap huruf memiliki ukuran lebar yang sama sehingga huruf dapat disusun dengan rapi sama panjang dan lebarnya. Kemudian klasifikasi yang keempat ada yang namanya kursif. Biasanya digunakan hanya sebagai dekorasi untuk memperindah bagian tertentu dari dokumen tertentu. Buat misalkan quote atau kutipan itu menggunakan klasifikasi jenis huruf kursif. Nah, nanti akan saya kasih contoh bentuknya seperti apa. Kemudian yang kelima adalah fantasi. Huruf yang mengandung simbol atau berbagai jenis dekorasi pada setiap karakter, misalnya A dapat dibentuk seperti kelinci. Nah, fantasi itu sudah ada. Nah, ini contohnya. Contoh sans serif. Kalau sans serif ini tidak ada pengait di setiap sudut. Nah, ini sering digunakan pada bagian tubuh artikel. Kemudian kalau serif ini yang ada pengaitnya, biasanya ini digunakan oleh judul. Jadi, heading dengan paragraf itu sebisa mungkin kalau diusahakan fontnya itu menggunakan font yang beda. Kalau ini yang jenis serif, ini sans serif. Kemudian ini monospec. Nah, monospec biasanya untuk keterangan kode program ini menggunakan monospec. Kemudian kursif. Nah, ini kursif biasanya digunakan untuk quote. Kalau fantasi itu biasanya digunakan untuk title heading yang ditaruh pada bagian depan karena memang ditujukan untuk dekorasi. Kemudian kita akan membahas tentang komposisi font. Komposisi font yang baik adalah menggunakan dua jenis font, yaitu font untuk judul atau tulisan-tulisan besar di website, dan satu font lain untuk konten. Kedua font tersebut juga sebaiknya tidak satu jenis. Misalnya keduanya adalah font jenis serif, jadi sebaiknya satu jenis font serif, yang satu jenis font sans serif. Yang saya katakan tadi, kalau yang serif untuk titel, ya sans serif untuk konten. Gunakan font serif untuk judul dan gunakan sans serif untuk konten. Kombinasi ini sudah menjadi hal umum yang bisa Anda lihat di kebanyakan website-website besar di dunia. Contoh komposisi font, nah ini yang ada kaitnya seperti ini digunakan untuk judul. Kemudian ini yang tidak menggunakan kait ini digunakan untuk tubuh paragraf. Kemudian styling tag dan paragraf. Ada istilah leading. Leading itu biasa digunakan untuk jarak baris tiap baris pada sebuah paragraf. Nah, leading ini sangat berpengaruh pada kenyamanan baca sebuah teks. Tinggi leading yang baik sebaiknya berkisar 2-5 pt, lebih besar daripada tinggi font. Nah, pengaturan di CSS menggunakan, nah ini P ini adalah nama sebuah elemen tag HTML yang artinya paragraf. Kemudian ini line height. Nah, line height-nya ini 1.3. 1.3 ini biasa PT. 1.3 satuannya adalah PT. Ini mengatur jarak baris sebuah paragraf. Nah, ini kemudian contoh leadingnya ini. Jarak baris paragraf. Nah, kita contohkan pada CSS saja. Nah, ini ada, misalkan ini ada sebuah paragraf, ini paragraf 1. Kemudian kita mau membuat paragraf 2. Kita copy paste saja. Ini terdapat 2 paragraf. Nah, ini ada paragraf. Kemudian kita buat pengaturan menggunakan line height 1.3. Nah, ini. Jadi ada jeda dibandingkan tanpa menggunakan pengaturan tadi. Kemudian ini ada leading.
Nah, ini contoh leading. Ini jarak antar paragraf. Kemudian warna. Warna tag yang ditampilkan di web adalah warna hitam pekat. Nah, ini defaultnya hitam pekat. Jadi menggunakan kode heksadesimal cross 03. Sebenarnya ini kurang baik, hitam pekat akan terlalu kontras dengan warna-warna yang ada di dalam web. Apalagi jika webnya mengusung desain flat. Jadi ada tipe desain web yang flat. Jadi warna yang bagus untuk tag pada desain web era modern adalah hitam keabu-abuan. Jadi antara interval cross 333 sampai cross 999. Kemudian masalah ketebalan tag. Jadi ketebalan tag juga mempengaruhi tipografi dalam web design. Anda bisa menentukan dengan styling CSS melalui properti font weight. Nilainya berkisar interval antara 100 sampai 900. Bisa juga diisi dengan value, bold, atau dan border. Nah, ini contoh pengaturan heading menggunakan font weight 300. Nah, ini tanpa pengaturan heading, jadi headingnya juga bisa, font weight-nya juga bisa diatur, misalkan H1, H2, H3. Ini kita langsung menyebutkan elemennya H4. Misalkan H4 saja kita berikan pengaturan font weight, misalkan 300. Nah, ini font weight-nya H1, H2, H3, ketebalannya 300. Pengukuran huruf. Jadi ini satuan pengukuran huruf. Unit pengukuran huruf EM merupakan unit pengukuran skala yang meningkat atau menurun relatif terhadap ukuran teks dasar. Ini yang sering digunakan adalah satuannya EM. Kemudian ada juga PX yang artinya pixel, merupakan unit pengaturan berukuran tetap yang digunakan pada layar komputer. 1 pixel merupakan 1 titik pada layar komputer. Kemudian juga ada poin atau yang disebut PT, merupakan unit pengukuran yang digunakan pada percetakan tradisional. Umumnya hanya digunakan untuk dokumen web yang akan dicetak. Jadi misalkan mau ekspor ke PDF atau apa gitu biasanya menggunakan PT. Tapi yang sering digunakan adalah PX, EM, atau yang satunya adalah persen. Nah, ini misalkan font weight-nya PX pixel. Nah, ini satuannya ya, satuan yang digunakan. Ini value, ini satuan. Ini kalau PX terlalu kecil. Ya. Kemudian pengukuran menggunakan persen. Seperti EM, persen merupakan unit pengukuran skala yang ukurannya berubah sesuai dengan ukuran teks dasar. Nah, ini contoh pengukuran menggunakan PX, ini PT, jadi ada sampahnya, ini IM, nah ini persen. Kemudian beberapa tips agar tipografi yang menjadi lebih menarik di dalam membuat desain web. Yang pertama adalah yang Anda perhatikan jarak antar huruf. Jadi tentukanlah jarak yang pas dan secukupnya. Jarak antar huruf tadi menggunakan line height pada paragraf. Kemudian jenis font, jadi ketepatan dalam memilih atau memakai font. Kemudian bold and size, jadi fitur ini dapat digunakan untuk menentukan bagian manakah yang paling penting dan ditonjolkan dari kalimat yang ada. Kemudian jarak antar spasi, tentukan jarak yang sesuai dengan agar pembaca tidak cepat lelah ketika membaca paragraf yang panjang. Kemudian juga warna, tentukanlah warna yang menarik namun tidak terlalu menusuk mata. Nah, ini kalau misalkan wording, mana yang lebih tepat di dalam pemilihan font. Nah, ini akan kita tes apakah benar yang nomor 1 atau yang nomor 2. Tentu kalau misalkan tipografi Anda sudah mengerti tentang konsep
Anda tentu akan milih yang nomor 2 yang tepat. Kalau yang nomor 1 itu pesannya tidak sampai dalam pemilihan font. Meskipun bisa dibaca sama-sama danger 20.000 volt, tetapi lebih mengena yang nomor 2. Nah, ini sumbernya kalau ingin membaca lebih lengkap desain web dasar tentang tipografi, ini ada di sini saya cantumkan. Jika ada pertanyaan bisa tulis pada bagian komen. Terima kasih.